Ladies and gentlemen, selamat datang kembali semuanya ke video Koko Crypto. Video yang bakal gue buat adalah video yang paling besar dan paling dalam dari semua konten yang gue buat di 1 tahun terakhir. Video ini gue buat dengan alasan kemarin saat kita live, ternyata masih banyak banget orang-orang yang masih nggak paham tentang satu atau dua atau semua istilah dari apa yang kita bakal ngomong di sini. Ini juga ditargetin buat orang-orang yang baru masuk kripto atau baru nonton Koko Crypto atau baru setengah paham nih Koko Crypto channelnya apa sih? Kenapa istilah-istilahnya susah banget? Semuanya bakal dijelasin di sini. Dan gue udah bilang juga dari kemarin-kemarin ya, gue nggak bisa ngebantu semua orang di Indonesia. Gue nggak bisa bantu semua orang yang invest di kripto di Indonesia. Gue cuma bisa bantu orang-orang yang nonton aja. Ya jelas ya, gara-gara gue nggak bisa bantuin orang kalau gue nggak bisa, mereka nggak nonton konten gue, itu caranya. Jadi setidaknya orang-orang yang nonton Koko Crypto aja nih, kalian bakal tahu semua penjelasan tentang ini, sekaligus kalian bakal lebih ngerti cara main crypto market di tahun 2025 tuh bagaimana, biar nanti kalian nggak jatuh miskin di akhir tahun ini. Buat members atau yang nonton Koko Crypto udah lama, yang udah tahu semuanya, ini video bukan buat kalian ya. Jujur kalian bisa silahkan nonton video yang lain yang lebih dalam lagi daripada ini, karena ini baru surface level loh, by the way. Bayangin, retail baru masuk harus belajar ini minimal. Retail yang udah dalam, itulah kenapa gue namain members gue Retail Plus Pro Pro Max ya. Karena semua members itu otomatis udah gue kategorin di atas retail biasa. Semuanya udah pada tahu tentang istilah ini. Dan gue juga harus mention, video ini itu di-record di tanggal 17 Agustus, jadi pas banget hari kemerdekaan. Jadi selamat merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke berapa-berapa di tahun 2025 ini. Sekarang kita langsung masuk ke nomor 1, yaitu penjelasan weekly cycle low. Kenapa ini penting banget dan kenapa gue selalu menekankan kalian semua yang mau ngikutin channel Koko Crypto minimal harus tahu tentang weekly cycle low. Ini adalah chart Bitcoin, harusnya kalian semuanya tahu. Di mana Bitcoin udah naik sekitar 600% dari absolute bottom of the bear market range. Weekly cycle low-nya itu kalian bisa lihat di sini. Weekly cycle low adalah low yang dibikin on the weekly cycle. Jadi di time frame mingguan, dan harus di switch ke mingguan ya. Di time frame mingguan, kalian bisa lihat kalau lows yang dibuat di Bitcoin itu ada terus, datang terus, dan datang terus kembali. Malah kalau gue nyalain range-nya, ini adalah range weekly cycle low, di mana selalu datang antara 28 sampai 32 minggu dari weekly cycle low sebelumnya. Jadi kita punya WCL nih yang kita tanam di sini, kita tancepin di sini. Habis itu kita lihat ada kenaikan sekitaran 28 sampai 32 minggu, datang lagi di sini 28 sampai 32 minggu, kebetulan di ujung banget on the week-nya. 28 minggu kemudian, 31 minggu kemudian, sekaligus naik lagi ke atas. Ini yang bakal kita hunting nanti. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, setiap kali kita bikin weekly cycle low, tidak ada harga BTC yang lebih turun daripada harga tersebut. Di situ tuh. Ini ada turun sedikit, tapi gue bakal jelasin kalian kenapa ini tuh masih kita consider retest yang valid. Oke, jadi kita udah antisipasi kalau kita udah tanam weekly cycle low, asal weekly cycle low berikutnya kita lihat invalidation di sini, atau weekly cycle low berikutnya ya, itu ngasih kita invalidation lebih rendah, artinya itu udah masuk bear market, artinya weekly cycle low udah selesai, ini movement untuk bull run selesai, kita antisipasi bear market. Kalau kalian lihat juga baik-baik, weekly cycle low ini juga nggak hanya menandakan bottom, tapi menandakan absolute bottoms-nya udah fix di daerah sini. Kalian bisa lihat sendiri, kalau gue zoomin banget, ini yang pertama, keluar dari weekly cycle low ini, tidak ada bikin bottoms baru. Keluar dari weekly cycle low ini, tidak ada bikin bottoms baru. Ada retest, makanya nanti gue jelasin kenapa ada retest. Keluar dari weekly cycle low ini tidak ada bikin bottoms baru. Keluar dari weekly cycle low ini tidak ada bikin bottoms baru. Keluar dari weekly cycle low ini gue bakal jelasin nanti. Dan kita expect juga keluar weekly cycle low ini kita tidak bakal lihat bottoms baru, atau dengan kata lain kita bakal lihat up only. Dan begitulah yang kita lihat selama 2-3 tahun terakhir ya, sejak tahun 2022 November. Kenapa ada retest di sini? Kenapa malah retestnya 2 kali ya? Satu di sini, satu lagi di sini. Kita udah lihat 2 kali retest. Nah, kenapa saat di sini dan di sini itu kita udah cantumin weekly cycle low yang harusnya menurut teori ya nggak bisa makin turun lagi, tapi kenapa ini turun lagi dan kenapa ini turun lagi ke level yang sama? Malah ini nge-wick lebih rendah daripada level sebelumnya. Karena weekly cycle low ini, atau cycle low theory lah bisa dibilang ya, karena ini ada weekly cycle low, ada daily cycle low, ada yearly cycle low, makanya gue ada 3 di depan.
cycle low theory ini cuma memprediksikan waktu dan tidak memprediksikan harga. Teorinya juga ngasih tahu kita kalau saat kita udah cantumin weekly cycle low di sini ada chance kalau bakal dapat retest. Yang penting adalah candle close di time frame yang sesuai. Kebetulan ini namanya weekly, jadi kita harus lihat weekly candle. Candle close on the weekly itu tidak boleh lebih rendah daripada garis ini. Kalau lebih rendah artinya weekly cycle low yang ini itu invalid otomatis. Dan itu berlaku untuk semua time frame, weekly, daily, monthly, and of course yang nanti kita bakal lihat yearly cycle lows. Nah, itulah kenapa retest ke daerah sini ataupun lebih rendah itu tidak apa-apa. Itulah kenapa juga kita lihat retest di sini ya. Itu sempat berkali-kali masuk ke daerah sini. Malah banyak yang bilang kalau weekly cycle low-nya tuh dimulai di sini. Tapi gue masih percaya kalau weekly cycle low-nya tuh datang di sini dan ini sebuah retest. Ini tuh semua nggak kenapa-napa selama satu weekly candle tidak close di bawah weekly cycle low-nya. Dengan kata lain ya, kalau mau retestnya valid, kita nggak boleh close 1 minggu full di bawah. 7 hari candle tidak boleh semuanya ada di bawah atau close di bawah. Di tengah-tengah boleh nggak? Kalau close di tengah-tengah, kita nggak boleh lihat candle berikutnya close semakin di bawah sini. Di tengah-tengah boleh naik, boleh ke atas. Toh, ini adalah sebuah range. Ini juga ngasih tahu kita kalau retest bakal kejadian. Dan kalian juga bisa lihat sendiri, kalau gue matiin ini sekarang biar nggak rame-rame, kita selalu lihat pergerakan weekly cycle low-nya itu selalu bergerak naik gara-gara kita ada di bull market ya. Kalau bull market pasti naik, kalau bear market pasti turun. Kayak gini. Antisipasinya weekly cycle low berikutnya juga bakal kasih kita penurunan. Apapun pergerakannya di tengah-tengah dari sini ke sini, baik itu dari sini ke sini bisa, dari sini ke sini bisa ya, langsung naik ke atas. Mungkin Bitcoin langsung bikin 2, 3, 4 candle hijau dari minggu depan. Mulai minggu depan, bagaimanapun juga kita antisipasi WCL-nya datang lebih rendah daripada harga yang bakal dipump nanti sama BTC. Tapi bisa juga kita antisipasi ini datang di sini. Ya, jadi lebih rendah daripada harga yang kita lihat sekarang. Tapi kalau kalian lihat weekly cycle low untuk BTC berikutnya, ini jatuh di kisaran September akhir ke Oktober awal. Apakah bakal kejadian? Apakah pasti bakal turun? Iya. Karena kita udah lihat sebelum-sebelumnya, turun, 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang ke 6. Udah 5 kali penurunan, apa yang membuat weekly cycle low yang ini tidak bakal turun nanti. Sebenarnya kita bisa tarik sampai weekly cycle low berikutnya lagi ya, sampai ke sini, sampai ke sini, sesuai sama ini, dan gue bisa tarikin range-nya juga ke daerah sini. Tapi yang kita udah antisipasi, ini udah masuk ke April tahun 2026, makanya udah nggak make sense. Udah masuk ke April, harusnya kita udah lihat bear market dari sini ke sini sih. Jadi harusnya kita udah lihat breakdown untuk BTC mulai dari sini ke bawah. Dan weekly cycle low berikutnya itu bakal mengindikasikan penurunan pertama untuk BTC, habis itu penurunan kedua untuk weekly cycle low berikutnya sebelum penurunan terakhir untuk ngetanjepin bear market lows di cycle depan. Gue juga mau ngasih tahu kalian tentang weekly cycle low and double theory. Ini teori yang kita anut dari Camel Finance sejak awal tahun ini. Di mana teori ini ngasih tahu kita setiap kali kita cantumin weekly cycle low range, kita selalu lihat doubling dari harga BTC. Ya, kita bisa lihat di sini weekly cycle low dicantumin di situ, selalu kita lihat doubling atau sekitar 100% gain dari Bitcoin doang. Turun dikit weekly cycle low kita cantumin, kita lihat 100 ataupun 96% gain dari weekly cycle low bottom. Turun dikit weekly cycle low, naik ke atas, naik 92%. Turun lagi weekly cycle low, naik lagi 123%. Turun lagi weekly cycle low, dan antisipasi kita adalah 100% dari weekly cycle low bottom, yaitu harusnya ke 156 ataupun 150-an atau 140-an. Tapi yang kalian bisa lihat sendiri, ini teorinya udah mulai janggal karena weekly cycle low-nya udah mau deket banget ke sini. Asal kita bisa lihat 1, 2, 3 minggu upside dari BTC balik lagi ke atas, ini kita bakal hapus ya teorinya dari channel ini, dan kita bakal fokus ke ininya aja, dan kita udah nggak fokusin ke weekly cycle low and doubling theory. Asal, sekali lagi gue bilang, asal Bitcoin bikin parabolic movement di 2 minggu, 3 minggu ke depan, 4 minggu ke depan, rasa gue ini teori bakal kita delete ya. Sekarang masuk ke penjelasan daily cycle lows. Mirip banget sama weekly cycle lows. Kalau weekly cycle lows itu kita taruh di weekly time frame dan kita targetin atau kita punya periode 28 sampai 31 minggu.
Kalau daily cycle lows, kita harus taruh di time frame daily, dan kita punya periode 60 hari. Ini adalah daily cycle lows yang kita tracking sejak 7 April. Sebenarnya bisa di tracking dari sebelum-sebelumnya, tapi sebelum-sebelumnya kalian tidak nonton. Jadi kita mulai dari sini aja, jadi biar nggak terlalu lama, nggak gue bilang, oh ya tahun 2024 kayak gini, tahun 2024 kayak gitu. Dan periode dari daily cycle low 1 ke daily cycle low berikutnya adalah 60 hari plus or minus 1 minggu. Plus or minus 1 minggu. Jadi bisa lebih awal 1 minggu, bisa lebih lama 1 minggu. Sama seperti weekly cycle low, daily cycle low setiap kali bikin lows-nya, kita nggak lihat penurunan atau kita malah nggak boleh lihat penurunan dari harga ini. Dan seperti weekly cycle low, kita juga ada retest, kita tidak boleh lihat ada satu candle close di bawah 1 atau 2 atau 3 lah. Biasanya gue bilang 3 gara-gara manipulasi tuh bener-bener manipulasi di cycle ini tuh bener-bener gila. Jadi gue biasanya bilang 3, tapi teorinya sih sebenarnya bilang 1 ya. Jadi let's say 1 lah. 1 candle di bawah daily cycle low itu bakal ngasih kita invalidation untuk ini. Jadi bisa dibilang kalau ini udah gagal dan kita harus fokus ke daily cycle low berikutnya atau hunting daily cycle low yang lebih di bawah. Jadi secara general cukup sama daily cycle low dan weekly cycle low. Yang membedakan WCL sama DCL cuma time frame-nya aja. Yang satu di higher time frame, yang satu di lower time frame. Nah, karena mereka bergerak berbarengan, kadang-kadang mereka juga sering ketemuan. Weekly cycle low di sini itu deket banget sama daily cycle low di sini. Weekly cycle low di sini itu deket banget sama daily cycle low di sini. Malah kalau kita nyalain range, weekly cycle low ini itu menyelimuti daily cycle low range yang ada di sini. Jadi kita bisa antisipasi ya kita dengan lihat kayak gini doang. Kalau weekly cycle low aja kita udah antisipasi turun dan daily cycle low kita udah antisipasi turun, jadi kita antisipasi double penurunannya dari BTC. Aduh, kalian udah tahu kalau saat di atas ini, saat bulan Februari, kita bilang stop buying, stop belonging, stop spot beli apapun, jangan beli koin apapun karena kita mau masuk ke weekly cycle low. Beneran turun harganya dan retest di daily cycle low. Di sini kita live stop beli apa-apa gara-gara bentar lagi masuk daily cycle low, dapat daily cycle low and retest. Ini juga udah didokumentasikan very very well di channel ini. Jadi nggak hanya gue bikin post dan sejumlah live, gue juga bikin videos yang ngasih tahu kita bentar lagi kita masuk daily cycle low, bentar lagi kita masuk daily cycle low, jangan beli apapun, apalagi saat di atas. Orang-orang banyak yang nggak percaya, saat turun baru banyak yang percaya. Selalu kayak gitu di crypto market. Ini adalah daily cycle low post pertama di tanggal 6 Juni. Habis itu berikutnya saat di sini nggak hanya kita prediksiin boring phase, kalian bisa nonton aja live terakhir ya, kalian bakal lebih paham. Ini boring phase. Habis itu gue bilang di sini jangan beli apa-apa karena kita bentar lagi mau masuk daily cycle low. Ini juga didokumentasikan di live, di members, di public videos dan semuanya, dan gue juga kasih tahu di post biar gampang lihatnya. Nih, tuh ya. Jadi saat tanggal 3 Agustus kelihatan nggak? Saat tanggal enggak ya? Nih. Saat tanggal 3 Agustus tuh harganya masih di sini. Ya ini boring phase kita nih, yang gue kotakin kuning. Gue bilang Bitcoin gak bakal lebih tinggi di atas ini, gak bakal lebih rendah di bawah ini. Weekly daily cycle low dapat, dan kita antisipasi up only setelah keluar dari DCL. Dan inilah yang kita dapat sekarang ya. Jadi selama ini dengan menganut weekly cycle low theory, daily cycle low theory, semuanya itu sangat akurat, masuk harinya juga. Jadi 6 Juni jatuh pada tanggalnya, 3 Agustus jatuh pada tanggalnya, ini juga jatuh pada tanggalnya 10 Maret. Sama di sini 7 April. Semua weekly cycle low dan daily cycle low akurat banget sampai ke tanggal harinya. Jadi sangat-sangat menarik kalau kita lihat, cycle theory itu sebenarnya kayak gini. Sekarang masuk ke yearly cycle lows. Dari tadi ngomongin cycle theory, teorinya dari mana sih sebenarnya? Lu dapat teori ini dari mana sih kok? Lu dukun apa gimana sih? Jawabannya adalah enggak, gue bukan dukun. Weekly cycle low and daily cycle low teori ini, itu sebenarnya datang dari yearly cycle lows. Atau yang kalian lebih familiar dengan the 4-year cycle lows. Ini 2,5 tahun naik, 1,5 tahun turun. 2,5 tahun naik, 1,5 tahun turun. 2,5 tahun naik, 1,5 tahun turun. Ini adalah the yearly cycle lows atau the 4-year cycle theory. Sebenarnya semua teorinya tuh datang dari sini. Datang dari sini, abis itu di breakdown kembali ke monthly, weekly, and daily cycle lows. Kenapa kita nggak masukin monthly? Gara-gara monthly nggak gitu penting. Dan kalian semua harusnya tahu ya, kalau 4-year cycles itu selalu ada satu kenaikan dan satu penurunan. Gitu aja. Satu kenaikan dan satu penurunan. Karena time frame-nya kita makro, kita cuma tarik one low, one high, one low, one high, one low, one high, one low, dan terus menerus kayak gitu aja.
Malah kalau kita bandingin sama pasar-pasar lain, Bitcoin itu yang paling ngikutin cycle theory yang udah kelihatan jelas kalau ini pasti naik, ini pasti turun. Jadi gampangnya adalah jual apapun di atas ataupun beli apapun di bawah dengan confidence ya, dengan keyakinan sangat-sangat tinggi, ini bakal ngasih kita the best returns untuk BTC. Jadi dengan kayak gitu ya, lu sekarang udah tahu gimana cara main BTC, kapan harus beli BTC, dan kita udah tahu kalau dump berikutnya tuh kapan. Semuanya itu udah hard-coded, sama kayak cycle theory, sudah hard-coded juga, gara-gara itulah namanya cycles, karena cycles selalu mengulang. Next topik kita masuk ke part 4, yaitu tanggal 22, tanda tanya. Kenapa gue taruh tanggal 22 tanda tanya? Ini nggak bakal make sense buat orang-orang yang nonton setelah tanggal 22 atau setelah bulan Agustus ya. Gara-gara ini ditargetin cuman buat di bulan Agustus doang. Jadi kalau kalian nonton di bulan September, skip aja langsung ke part-part berikutnya ya. Tadi di part 2, kita bahas tentang penjelasan daily cycle lows. Dan gue jelasin ke kalian kalau bisa aja setelah daily cycle low ini udah kecantum, kita bisa lihat retest lebih rendah daripada daily cycle low berikutnya. Dan kebetulan, kalau seandainya kita shifting retestnya, daily cycle low-nya kalau kita shift dari sini ke sini, jadi tanda kutip the true daily cycle low-nya, kebetulan ini adalah tanggal untuk expected retest for BTC, untuk BTC aja ya. Dan jatuhnya di tanggal berapa? Tanggal 20. Tapi ingat, sama seperti daily cycle low, sama seperti weekly cycle low, semuanya itu punya range. Range ke depan dan range ke belakang. Dan kalau kita tarik range-nya, sebenarnya ini dari tanggal 20, kita tarik ke depan sekitar 6 hari, dan kita tarik ke belakang sekitar 6 hari juga. Dan itulah window untuk retest kita. Sama seperti window-nya itu dites dan dikonfirmasi di sini. Kita juga bakal antisipasi window-nya bakal di-retest dan konfirmasi di daerah sini. Kebetulan bakal turun di tanggal 20, tapi yang gue udah ngomong terus ke kalian berkali-kali, tanggal 22 bakal kita lihat window-nya selesai. Jadi nggak bakal kita lihat sampai sini, dump-nya rasa gue sampai tanggal 22, selesai, abis itu kita bisa lanjut naik ke atas. Jadi window-nya lebih kecil gara-gara retest. Ini cuma retest, ingat, bukan full daily cycle low. Dan members harusnya semuanya tahu ya. Jadi emang mulai dari 6 hari ke depan tanggal 20, sekaligus tanggal 22 window close-nya, kita bisa lihat setelah Bitcoin turun, nggak tahu turun sampai mana ya. Sekali lagi, ini weekly cycle low, daily cycle low itu tidak memprediksikan harga, tapi memprediksikan hanya waktu. Setelah itu kita bisa lihat Bitcoin up only, sekaligus kita transition ke alt season kapan. Topik nomor 5, alt season kapan, bisa langsung dijawab di sini. Alt season bakal datang setelah retest ini. Ya, atau gua antisipasi alt season bakal datang setelah retest untuk BTC, setelah Ethereum udah retest saat turun, dan kita antisipasi Bitcoin setidaknya naik buat memulai part 1 dari full alt season parabolic cycle terakhir untuk BTC ini. Baru kita antisipasi nanti weekly cycle low turun, daily cycle low turun, dan selanjutnya naik ke atas untuk part 2. Sama seperti yang kita lihat di cycle kemarin. Kalau tidak ada alt season bagaimana? Kalau di akhir Agustus ataupun di awal September, itu kita masih nggak lihat Solana naik ke 400, Ethereum naik ke 5.000, XRP naik ke $3 lagi ataupun lebih dari $3, 3,8. Itu bakal jadi signal yang paling besar kalau nggak hanya nomor 1, yang naik cuman koin-koin yang dibeli ETF doang, atau nomor 2, alt season beneran tidak ada. Beneran nggak ada. Dan strategi kita bakal kita lakukan selling massal ya di bulan September ke Oktober ke November kalau beneran tidak ada alt season. Masih ada chance, tapi kalau beneran market nggak ngasih kita alt season, mending nggak usah terlalu berharap untuk alt season datang. Kita udah memposisikan diri untuk alt season just in case bakal datang setelah dumps ini selesai. Ya, toh kita udah dites sama Ethereum di daerah sini, ETH bisa naik ya, dan Solana dan lain-lain bisa naik di sini. Jadi kita antisipasi semuanya bisa naik di sini, atau semuanya ini lagi di prime, udah di priced in semuanya untuk alt season bakal datang. Tapi sekali lagi, kalau market nggak ngasih, jangan berharap ada. Mending protect capital kita, mending kita secure duit kita ya, daripada kita berharap ke sesuatu yang nggak ada. Sama aja kayak kita berharap 100x datang, tapi kalau nggak ada tanda-tandanya, kayak misalkan komunitas yang nggak ada, influencer yang nggak ada, mending langsung di cut loss aja. Transisi ke part 6, topik nomor 6 adalah 90-10%. Apa ini 90-10%? Kalian harus tahu kalau 90% dari orang-orang retail ya, dari retail yang main di crypto market ini, itu lose money. 90% will lose money. 90% dari seluruh trader, investor di kalangan retail, malah beberapa ada yang whales ya, bakal kehilangan duit. Statistiknya sejalan
Karena nomor satu, manipulasi di crypto market ini semakin lama semakin parah, semakin dalam, dan retail yang baru masuk bakal semakin capek. Nggak usah retail baru deh, retail yang lama aja udah capek banget main market sekarang. Retail yang lama banget kayak gue nih, itu udah capek banget main market sekarang. Makanya kita mulai make sense tentang teori-teori yang jelas. Makanya sejak gue buat channel, kita mulai make sense meskipun manipulasinya parah, meskipun paraboliknya nggak sebagus kemarin, gimana sih cara main market ini yang udah manipulasinya udah gede, tapi kita masih stay on top. Kita masih terus-terusan profitable. Itulah kenapa strategi kayak beberapa nih yang bakal gue kasih tahu kalian, itu kita implementasikan sejak tahun 2024. Sampai sekarang masih jalan loh. Yang nonton Koko Crypto di tahun 2024 udah bosen kali. Tapi bagaimanapun juga kita kembali lagi ke sini, 90% retail bakal kehilangan duit. Itulah kenapa gue selalu tekanin kalian untuk nomor satu, jangan all in. Kalau kalian mau all in, make sure all in-nya di bottom. Dan gue lihat lo all in di bottom, masih nggak punya keyakinan kalau semua duit itu bakal naik ke atas. Nomor dua adalah gue selalu saranin kalian untuk risk management, money management. Jangan memposisikan diri di mana seluruh net worth lu tuh di crypto. Dan kalau crypto gagal, lu nggak punya backup plan. Gue sering banget bikin joke ini ya. Gampang banget buat bikin orang bingung sama orang marah di crypto market. Kalau ada satu orang yang terlalu bullish atau satu orang yang terlalu bearish, lu tanyain ke mereka, kalau nggak naik gimana? Atau kalau nggak turun gimana? Mereka bakal, atau mayoritas retail bakal kebingungan. Karena mereka nggak paham kalau, astaga, crypto market bisa turun atau crypto market bisa naik kalau yang bearish. Jadi yang gue udah ngomong juga dan masuk ke saran 3 adalah treat crypto market sebagai market lainnya. Crypto market tuh nggak mudah guys, nggak gampang. Kelihatannya gampang gara-gara lu cuman fokus ke profits. Lihat orang-orang yang rugi. Dan kira-kira kalau dari awal dimarketin kalau crypto tuh lebih banyak yang rugi daripada banyak yang untung, gue yakin banget lu nggak bakal masuk main crypto. Lu cuman ditarik ke crypto gara-gara lu pikir lu bisa 10x. Tapi coba lihat aja, ada banyak banget orang-orang yang main dari cycle kemarin yang sampai sekarang masih belum 10x. Dengan lu ngerti ini nih, lu punya gambaran realistis kalau lu bisa profit berapa banyak sampai akhir tahun ini. Kita transisi nomor langsung ke part 7, Bitcoin Dominance. Dari tadi kita ngomongin old season, habis itu gue kasih ekspektasi yang real, dan sekarang kita balik lagi ngomongin old season. Bitcoin Dominance di tanggal 17 Agustus, sekarang trading di bawah target kita. Malah ini gambar yang kita udah bikin sejak Juli akhir harusnya, ya Juli tanggal 20 ya. Jadi kita antisipasi memang turun ke bawah, masuk target hit kita di garis ini, habis itu makin turun ke bawah. Makin turun ke bawah aja. Dan ini yang gue antisipasi malah datangnya di bawah, jadi ini masih sesuatu yang sangat-sangat positif. Kok Bitcoin Dominance itu apa sih? Yang masih nggak ngerti, gue bakal jelasin ke kalian. Bitcoin Dominance adalah persentase Bitcoin market cap dari seluruh market cap untuk crypto. Jadi misalkan kalau Bitcoin Dominance bilang 59, artinya 59% dari crypto market cap. Full, seluruh crypto market cap itu masuk money-nya, duitnya itu ke Bitcoin aja. Kemarin 65, artinya 65% duit di crypto market cap, seluruh crypto market cap ya, itu masuk ke Bitcoin aja. Itulah kenapa kalau kita lihat Bitcoin Dominance turun, asumsinya, ekspektasinya adalah duit dari Bitcoin itu pindah ke koin-koin lain. Itulah kenapa saat Bitcoin Dominance turun, kita lihat ETH itu naik drastis. Ya, naik drastis malah dari sini. Jadi itu kayak di sini nih, Bitcoin Dominance turun drastis, kita lihat ETH naik drastis. Ini juga sama di sini ya. Bitcoin Dominance turun drastis, ETH naik drastis. Selalu kayak gitu gara-gara asumsinya memang kayak gitu. Dan sekarang kita lagi lihat trend continuation makin turun dengan ekspektasi target paling bullish di 40% atau itu expected. Kalau kita ngikutin cycles, kita expect Bitcoin Dominance turun ke 40% kayak sebelumnya di sini with diminishing returns ya. Jadi ada kayak garis lah bisa kita tarik dari sini ke sini. Jadi memang antisipasinya cuma sampai sini aja. Ya, tapi kalaupun nggak bisa sampai situ gara-gara antara institutions yang beli Bitcoin makin banyak lah, atau Bitcoin dijadikan SBR lah dan lain-lain, ataupun Bitcoin memang strong aja di cycle ini, yang kita udah lihat di previous months ya, di 1 tahun terakhir, kita punya target kedua bisa dibilang ya, kedua yaitu di sini. Di target 54,58%. Jadi kita punya target 1 dan kita punya target 2 di bawah sini. Jadi punya 2 target. Bagaimanapun juga Bitcoin Dominance turun 0,5% pun itu bakal ngenaikin Ethereum sekitar $200. Kalau penurunannya bukan gara-gara dumps dari BTC ya,
Tapi penurunan dari altcoin season memang naik. Jadi kita antisipasi memang semuanya turun. Jadi kita bisa lihat Bitcoin dominance kalau minimal ke sini kita udah lihat Ethereum sampai berapa, dan kalau sampai sini artinya kita udah dapat full extended alt season sampai Desember ya tuh. Targetnya Desember ataupun November sebelum kita masuk bear market. Apakah ini angka beneran kok? Apakah ini angka berlaku kelipatan? Jawabannya adalah enggak. Sekali lagi, Bitcoin dominance itu bisa turun gara-gara apa aja. Tapi asumsi pertama, ini buat orang-orang baru masuk ya. Asumsi pertama adalah kalau Bitcoin dominance turun, alt season juga bakal datang. Atau altcoins naik lah, intinya itu. Next, sekarang gue mau masuk ke topik 8, yaitu 90-10 rule. Apa itu 90-10 rule? 90-10 rule itu kalian tidak bisa lihat dimanapun. Kalian tidak bisa lihat di channel lain. Karena 90-10 rule adalah istilah yang gue buat sendiri. Apa itu 90-10 rule dan kenapa gue tulis 90/10? Aturan 90/10 atau 90-10 rule adalah aturan yang gue buat di tahun 2024 yang ngatain kalau 90% waktu kita itu digunakan untuk menunggu dan 10% waktu kita itu digunakan untuk sniper entry long spot plus. Sniper entry long spot plus. At least saat tahun 2024 kita masih nge-hunting spot plus semua. Tapi yang gue udah bilang berkali-kali sekarang, rasa gue di tahun 2025 apalagi setelat ini ya, spot plus udah kita nggak bisa lakuin lagi gara-gara waktunya udah telat. Ini adalah 90-10 rule. Jadi ilangin aja semuanya nih. Habis itu gue tambahin rule, ya udah 90-10 rule. Tapi basically kayak gitu. Dan ini itu gue nggak cuap-cuap ngasal ya. Ini nggak cuap-cuap ngasal. Ini adalah sekali lagi aturan yang gue pakai sejak tahun 2024. Dan hasilnya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi kalau kalian kemarin baru nonton channel ini ya, kalian harusnya tahu tentang ini. Ini adalah definisi 90-10 rule. Mayoritas waktu yang kita pakai tuh kita nunggu. Dari sini ke sini kita nggak beli apa-apa. Nada, zero. Nggak ada beli apa-apa. Banyak yang pumping di sini. Oh kok koin ini pumping di sini, koin ini pumping di sini, koin ini pumping di sini. Kita tidak peduli. Kita cuma mau masuk saat high conviction aja. Entry BTC dan alts, akumulasi saat daily cycle low range. Entry BTC saat pas daily cycle low di tanggal 6 Juni. Entry BTC lagi saat retail panik tentang perang di 22 Juni. Entry altcoins lagi saat manipulasi dips. Entry BTC terakhir di 107 ya. 107 sebelum naik lagi ke atas. Tapi kita fokus ke sini aja deh. Kita fokus ke sini aja. Dan lihat waktunya. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kita tidak ngapa-ngapain. Dari sini ke sini, itu kita tidak ngapa-ngapain. Dari sini ke atas, turun lagi, turun. Kita tidak ngapa-ngapain. Dari sini, ke sini, itu kita tidak ngapa-ngapain. Baru kita entry terakhir di sini dan di sini. Kalau kita totalin, waktu yang kita pakai untuk menunggu itu sekitar 90%. Dan itu berlaku untuk semua entry. Lihat sebelumnya, entry di bulan April. Dari sini, kita tidak ngapa-ngapain. Kita shorting markets, kita entry di bawah. Kita nggak ngapa-ngapain di sini, kita entry BTC lagi di sini. Kita nggak ngapa-ngapain di sini, sayangnya gara-gara gue lagi liburan, jadi kita nggak dapat bottoms banget. Tapi kita masuk mayoritas spot plus di sini. Ya, sama juga seperti yang kita lihat di tahun 2024, ini kita full flashback aja. Saat di sini, saat 7 bulan sideways untuk BTC atau bikin bull flag untuk Bitcoin ya. Ini buy zone kita, ini sebenarnya masuk jurnal sih, gara-gara gue nggak track buy-nya di mana. Tapi di tahun 2024 sama, 90% waktu kita tidak ngapa-ngapain. Di sini nih nggak ngapa-ngapain. Di sini kita buy, di sini kita nggak ngapa-ngapain, di sini kita buy, di sini kita nggak ngapa-ngapain, nggak sempet time the bottom juga, di sini kita buy. Tapi kalau kita lihat buy zone-nya aja deh, kurang lebih kayak gitu tuh. Dan apa yang kalian lihat langsung, 90% waktu kita nggak ngapa-ngapain, 10% waktu kita baru kita pakai untuk entry. Ya, kadang-kadang entry-nya juga di sini. Ini yang gue bilang the infamous short ya, yang gue bilang di bulan Februari gue teriak-teriak, jangan ada yang beli Bitcoin, jangan ada yang beli ETH, jangan ada yang beli Solana, fokus shorting, fokus ikutin gue dan lain-lain. Ini boring face yang gue kemarin bilang, dan hasilnya kayak gini. Jadi kita di channel ini gue sering banget bilang, banyak banget yang gak percaya kalau kita bisa timing the bottom, tapi kita bisa timing the bottom. Toh kemarin 3 Agustus kita time the bottom lagi kan. Yang udah nonton lama, kita udah terbukti berkali-kali kita bisa time the bottom terus menerus di sini. Buy positionnya gue juga udah kasih tahu, oh gue mau beli di sini loh, di public by the way. Gue mau beli di sini, gue mau beli di sini, gue mau beli di sini. Dan sampai sekarang masih banyak orang yang nggak percaya. Ya udah, it is what it is, apa boleh buat. Ya, tapi kurang lebih 90-10 rule kayak gini. Kita transisi langsung ke istilah berikutnya di sini, yaitu spot plus.
Karena nggak hanya gue buat istilah 90-10 rule, gue juga buat istilah spot plus. Apa itu spot plus? Namanya spot ya. Jadi kayaknya bisa dipikir-pikir nih, kayaknya bisa lu kira-kira. Oh, kayaknya spot deh. Tapi ada plusnya. Ini plus artinya apa ya? Terus lu bisa kira-kira lagi, ini kayaknya settingan di exchange. Jadi ada spot, ada swing, ada futures, ada spot plus. Bener nggak? Salah besar. Spot plus adalah istilah yang gue buat sendiri, nggak bakal ada di tempat lain. Spot plus ini adalah satu posisi yang bisa kita buka dengan tujuan meng-outperform spot position. Itulah kenapa bedanya spot sama spot plus adalah spot plus rewardnya lebih cepat datang. Kalau spot bedanya apa? Lu beli satu harga, lu jual satu harga, profit. Ya kan? Kalau spot kan kayak gini. Nah, kalau spot plus, itu lu beli satu harga, lu jual satu harga, dan sama sebenarnya, profit. Bedanya apa kalau gitu? Bedanya cara entry-nya. Entry-nya di sini, saat kalau kita zoom in di sini, kita beli, oke, masuk di Bitcoin, masuk di Ethereum, di harga sini, gue beli, selesai, tinggal nunggu. Ya kan? Di sini, kita masuk yang namanya futures position. Loh, jatuhnya futures dong kok. Jatuhnya swing dong. Memang benar jatuhnya swing. Tapi yang membedakan swing dengan spot plus adalah, dan kenapa gue namain spot plus, adalah marginnya lu taruh sebanyak spot. Misalkan, lu taruh 100 juta di sini. Lu juga taruh 100 juta di sini. Jangan dibedakan. Makanya spot plus itu nggak rekomen buat orang-orang yang baru masuk 100 juta di sini, sama juga masuk 100 juta di future position. Risky dong kok. Memang risky. Tapi ingat, kita tuh cuma mau nge-outperform spot dan tidak meng-outperform swing. Itu bukan tujuan kita. Caranya adalah lu taruh futures position ini dengan stop loss yang jauh. Dengan stop loss yang jauh. Jadi contoh realnya bagaimana? Orang-orang yang buka spot position di sini deh. Kalau mereka mau naik 50%, artinya mereka harus tunggu spot position mereka itu naik sampai, ini untuk Bitcoin doang ya, naik sampai sini. Naik sampai 177.000. Dapat nggak? Nggak tahu ya. Tapi untuk spot mau naik 50% aja, itu harus naik ke 177.000. Itulah kenapa yang main spot sekarang itu sangat-sangat ketinggalan. Nah, spot plus bagaimana? Buka long position yang sama, targetnya masih sama ya. Dan kalau tanpa leverage ya kalian harusnya tahu sama ya 50% tuh targetnya di atas. Tapi karena kita buka futures, karena kita buka spot plus maksudnya ya, future position spot plus dengan stop loss, dengan ekstra resiko, kita bisa lihat kalau posisi kita lebih cepat naiknya ke atas. Kalau kita bandingin sama spot yang naik cuma 50%, kita udah naik hampir 100%. Itu pun stop loss-nya kalau di sini, kalau turun ke 53.000. Kalau stop loss-nya dinaikin ke sini, kita udah dapet 3x. Jadi sekarang udah mulai ngebedain kalau spot sama spot plus itu sebenarnya sama aja. Sama margin, sama target. Tapi bedanya adalah spot plus lu nambahin resiko tambahan biar lu dapat reward tambahan. Tujuan kita, sekali lagi gue harus ulangin terus-menerus gara-gara masih banyak yang kebalik-balik. Tujuan kita buka spot plus position adalah tidak untuk meng-outperform swing, tapi untuk nge-outperform spot biasa. Pertanyaan gue adalah apakah BTC bisa lebih rendah daripada 95? Enggak. Ya udah taruh stop loss di sini, masukin margin 100 juta dan lu bakal dapat kalau naik lagi ke atas, kalau naik ke target yang sama, lu bakal dapat 248 juta on spot plus. Dibandingin sama orang yang main spot biasa, orang yang main spot biasa ini perbandingannya itu cuma dapat 50%. Sangat jauh. 50 juta lawan 248 juta. Jadi artinya dari gambar ini ya, balik lagi ke gambar kecil ini, dan malah orang ini yang buka spot plus bakal jauh lebih seneng. Malah kita bisa ngitung up to 5 kali lebih seneng gara-gara nomor 1 mereka ngerti market dan nomor 2 mereka ngerti cara main spot plus. Next, gue mau masuk ke cut loss rule. Jadi untuk rule ini sebenarnya gue udah bikin dari bulan Maret atau April gitu. Jadi daripada gue jelasin ulang, bisa aja gue jelasinnya agak lama, gue bakal nge-stitch aja TikTok yang gue buat, yang di sini ya. Nih, follow TikTok kita kalau belum ada, The Coco Crypto. Ini gue buat di tanggal, anyway nggak penting. Yang penting yang gue bakal jelasin di sini, itu bagaimana cara, ini nggak ada sound ya, jadi nggak masalah. Bagaimana cara kalian nge-handle cut loss. Ya, gue bakal play aja langsung di segmen ini, nanti gue editin aja. Ternyata video TikTok yang mau gue masukin di segmen ini, nggak bisa dimasukin gara-gara copyright music. Jadi kalau kalian mau lihat TikToknya fullnya, gue baru pin di TikTok kita ya, link in the description kalau mau nonton. Kalau gitu gue jelasin aja di sini last minute. Jadi kalau kalian punya portofolio dan kalau kalian minus 10%,
kalian harus cari ya, somehow, somewhere, koin apapun, intinya kalian harus cari 11% from the market, dari market. Kalau kalian minus 20%, itu kalian harus cari 25% dari market. Kalau kalian minus 30%, kalian harus cari 43% dari market. Kalau kalian minus 40%, kalian harus naik 67%. Kalau kalian minus 50%, harus naik 100%. Kenapa perhitungannya kayak gini? Gue nggak ngerti. Gampangnya gini, misalkan kita ambil 50% ya. Jadi misalkan portofolio kalian tuh 100, habis itu kalian minus 50%. Ya kan? Minus 50% itu berapa? 50 dong. Artinya 100 kurang 50 artinya 50. Nah, harus kali berapa biar balik lagi ke portofolio awal? Harus kali berapa biar balik lagi ke 100? Nah, itu yang dijadiin persen. 100% artinya 2x. 150% artinya 2,5x dan terusan. Lebih parah kalau kita fokus 70% ke bawah. Kalau portofolio lu loss 70%, lu harus cari 233% gain from the market. Kalau minus 80%, lu harus cari 4x from the market. 90% 9x. Sama yang paling parah 99%. Semoga kalian gak kayak gini ya. Kalau portofolio lu minus 99%, lu harus cari 99x. Gara-gara perhitungannya sama kayak tadi. 100 dikurangin 99%, 99 ya. Jadi sama dengan 1. Lu harus 99x. Ya, lu harus cari 99x di atas satunya ini biar balik lagi ke 100 ya. Harus cari extra additional 99x, tambah ya bisa dibilang ya. 99x baru dapat balik lagi ke portofolio awal. Ini cut loss chart yang lebih realistis menurut gue ya, karena ini pakai persenan 5. Jadi meskipun begitu, loss itu sebenarnya ada terus kok di market kok. Bedanya adalah kalian udah nentuin stop loss sendiri atau kalian terpaksa cut loss. Yang penting adalah kalian harus tahu ini persentase yang harus kalian dapetin dari markets untuk balik lagi break even doang. Break even doang ya, belum profit. Itulah cut loss rule ya, semoga kalian paham sekarang. Sekarang kita masuk ke extended cycle, bear market strategy dan resesi. Grup 3 ini itu udah ngomongin tentang cycle depan. Atau bukan cycle depan, bear market ya. Bear market yang bentar lagi datang. Nomor 1 adalah extended cycle. Gua sangat anjurin kalian untuk lebih perhatikan tentang cycle theory daripada terlalu bullish, terlalu berharap untuk dapat extended cycle. Game plan nomor 1, ini yang gue ajarin members gue ya. Game plan nomor 1, plan A bisa dibilang ya. Plan A adalah untuk selalu memahami cycle theory. Kalau plan A lu udah fix, strategi lu udah fix, baru kita masuk ke plan B, yaitu syukur kalau ada extended cycle. Gue sampai sekarang bilang gue nggak percaya ada extended cycle sampai gue lihat di depan mata. Sama aja kayak kalian nggak percaya kalau bakal ada bear market sampai kalian mengexperience bear market. Gara-gara gue udah melewati experience bull market yang sangat-sangat tinggi, gampang banget buat make money, dan bear market yang nge-wreck banyak banget orang. Malah di sini, gara-gara gue paham cara main bear market, gue malah masih profitable, di mana saat orang-orang lost 99% net worth-nya mereka auto jatuh miskin. Miskin beneran miskin ya. Beneran bukan kayak haha miskin, beneran miskin, melarat. Mereka nggak bisa bayar tanggungan rumah, mereka nggak bisa bayar cicilan mobil, mereka nggak bisa bayar cicilan motor. Banyak banget gue ketemu orang-orang kayak gitu. Jangan kayak gitu. Makanya nama title videonya, jangan sampai kalian miskin akhir tahun. Ya, jadi plan A-nya masih sama. Kalau kalian nggak mau terima cycle theory, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai nangis-nangis, jangan sampai ngerengek-ngerengek kalau gue miss top bagaimana. Itu aja sih yang jadi masalah. Kalau lu nggak percaya cycle theory, ya sudah, expect lu kena bear market. Karena cycle theory harus jadi base case untuk BTC, dan sisanya adalah tambahan. Extended cycle bagaimana kok? Extended cycle ngasih tahu kita kalau Bitcoin bakal lebih tinggi daripada harga sekarang, lebih tinggi daripada bull market top nanti, dan bakal lanjut ke atas sampai tahun 2026. Ini apakah bisa kejadian? Gua tidak tahu sama sekali. Gue bakal bersyukur kalau ini bakal kejadian gara-gara target kita semua adalah untuk pensiun akhir cycle depan. Akhir cycle artinya sampai bear market depan lagi ya. Jadi sampai sini kita udah pensiun semua. Tapi kalau ini bisa datang di market, kita semua bisa pensiun sekarang. Nggak hanya BTC bisa tembus harga 300-an, dimana yang kita buka average ya, yang udah lama nonton Koko Crypto kita udah buka di 78, yang baru recent kita udah buka di 107. Jadi nggak hanya kita bisa lihat 3x on spot doang untuk BTC, kita juga bisa lihat Ethereum ke 18.000 beneran, kita bisa lihat
Solana ke $1.000. Malah gue udah bikin post di Twitter nggak lama, di Agustus 6 ya, minggu lalu. Kalau cycle depan bakal kayak gini. Kita bakal lihat kurang lebih bakal kayak gini nih. Solana ke $1.000, BNB ke 5.800, XRP ke 20, Doge ke $1.5, dan lain-lain. Kalau kita dapat extended cycle. Tapi pertanyaan gue ke kalian sekali lagi tentang plan A, plan B. Apakah ini terlalu bullish? Apakah ini semua extended cycle theory ini itu cuma nge-promise orang-orang yang bakal dijadikan exit liquidity? Oh tenang aja, harga bakal makin naik. Bakal ke, oh tenang aja guys, BTC bakal ke sini kok. Padahal sebenarnya kayak gini, gara-gara kumpulin orang untuk jadi exit liquidity itu susah. Apakah kita bakal mengulangi hal yang sama yang kita lihat seperti di sini? Di sini, kalau kalian nggak tahu ya, extended cycle theory juga ada. Di sini, orang-orang banyak yang bilang Bitcoin bakal ke 100, 150. Ide ini tuh nggak baru-baru. Cycle kemarin tuh udah ada. Tapi apa yang terjadi? Cuma ngetop di 68. Abis itu roll over ke bawah. Jadi, plan A, sekali lagi ngomongin plan A, plan B, ini buat Koko Crypto aja lah. Buat orang-orang yang nonton Koko Crypto lah. Yang nggak nonton ya udah apa boleh buat. Plan A selalu sama, cycle theory jalan. Plan B kalau ada extended cycle, syukur. Gue masih open extended cycle. Malah gue bisa lebih kaya, lebih cepat. Nggak perlu nunggu sampai 1,5 tahun dan 2,5 tahun berikutnya. Tapi yang gue mau kasih tahu kalian adalah tanyain aja ke diri sendiri. Apakah ini semua yang bullish news yang keluar baru-baru ini itu beneran bakal kejadian atau cuman alasan untuk menambahkan exit liquidity biar BlackRock bisa exit, biar smart money bisa exit, biar kita bisa exit. Transisi yang kedua yaitu bear market strategy. Kalau gitu kok, yang lu barusan ngomong, lu nggak percaya cycle theory, plan A lu apa? Rencana awal lu apa? Rencana awal gue adalah nomor 1 masih sama, 150.000 Bitcoin, nggak pernah berubah sejak tahun 2024. Sejak di sini gue udah nge-call 150.000. Percaya nggak? Tinggal nonton aja. Banyak kok bukti-bukti. Apalagi di live tahun 2024. Kalian tinggal nonton aja kalau kalian punya waktu ya. Gue bilang saat Bitcoin masih di 60.000, 50.000, Bitcoin bakal 3x dari sini, Bitcoin bakal ke 150.000 at all time highs. Masuk all time highs. Bisa lebih? Syukur lebih. Sama aja kayak plan A, plan B tadi. Kalau lebih dari 150.000, amin. Beneran, amin paling serius. Tapi kalau nggak bisa dari 150.000, nah kita baru punya masalah. Nah dari sini, kita masih antisipasi naik ke atas, tapi untuk ngomongin bear market strategy, apa yang kita bakal lakukan, gampang banget kalau gue ngomong, ya udah beli aja di bottom. Tapi sebenarnya, beli aja di bottom sini kan. Gampang banget kalau gue ngomong kayak gitu. Tapi yang gue udah ngomongin di members dan di live public sejak 2 bulan, 3 bulan lalu, kita bisa mengambil opportunity ini sebagai bear market yang paling dalamnya, atau expected bear market yang paling bearish, gara-gara expected MicroStrategy bakal kena liquidated. Habis itu banyak banget company ETFs yang bakal selling dan macam-macam lagi ya, dimana kalau udah Bitcoin udah masuk bear market, smart money udah nggak pengen masuk Bitcoin sama sekali. Jadi kita bisa profit juga ya dengan waktu yang lebih pendek dengan cara nge-shorting bear market. Nge-shortingnya koin-koin kayak apa? Gampangnya adalah kayak gini deh. Ethereum bisa nggak survive di bear market? Solana bisa survive di bear market nggak? Pi Network bisa survive di bear market nggak? Aerodrome bisa survive di bear market nggak? Bonk bisa survive di bear market nggak? Tau, Cardano bisa survive di bear market nggak? Hyperliquid bisa survive di bear market nggak? Fartcoin bisa survive di bear market nggak? XRP bisa survive di bear market nggak? Kalau dari salah satu koin yang barusan gue list, lu bilang bisa, artinya lu belum main bear market sama sekali. Artinya gue udah langsung tahu kalau lu belum punya experience banyak in the market. Karena saat bear market datang, tidak ada yang bisa survive. Tidak ada yang bisa survive. Mayoritas meme coins yang kalian invest sekarang, kayak misalkan Moonpig, Alice, Chill Guy, apalagi yang ada di sini aja deh, Noob, Mudeng, itu nggak bakal ada lagi cycle depan, bakal dead, sangat-sangat define, itu nggak bakal ada lagi cycle depan, tidak bakal ada lagi cycle depan. Jadi ini adalah last chance buat make money di bull run, chance untuk make money di bear market, bear run atau bear market lah yang lebih sering dipakai. Itu nggak hanya valid, ada, real, malah lebih cepat. Lu nunggu segini lama buat dapat 7x, lu bakal dapat 3x dalam waktu setengah. Dalam waktu lebih rendah maksudnya, bukan waktu setengah. Karena ini butuh waktu 2,5 tahun buat lihat parabolic naik ke atas. Ini cuma butuh waktu sekitar 6 bulan dan 6 bulan lagi, ini sekitar setengah tahun ya, sekitar 30 hari, 40 hari untuk dapetin bottom. Dan gak hanya kita bisa profit naik, kita bisa profit turun, dan kita bakal masuk spot plus banyak, kita bakal main cycle berikutnya lagi. Jadi kita bakal roll over profitsnya, makin profit lagi di bear market, makin profit lagi di bull market. Yang sekali lagi, yang bilang, kok lu gak bakal bisa ngelakuin ini, itu orang-orang yang sama harusnya ya, yang juga bilang,
Lu nggak bisa time the bottom, lu nggak bisa time the top. Lu nggak bisa time the bottom, lu nggak bisa time the top. Jawabannya adalah kita bisa. Yang bilang nggak bisa adalah orang-orang yang cuma kurang informasi. Dan sebenarnya udah kelihatan performance Coco Crypto di 1 tahun terakhir itu bagaimana melawan orang-orang lain. Simpelnya itu sih. Gue nggak bisa buktikan orang-orang yang baru masuk. Tapi yang orang-orang yang udah lama, kalian udah tahu di channel ini tuh bisa ngapain. Dan terakhir kita bakal masuk resesi. Resesi bakal datang yang selalu gue sering banget bilang ya, malah di Pro Max, di tier paling tinggi ya, Pro Max ya. Nih di sini malah jadi live pertama di Pro Max. Exit liquidity lagi dikumpulin, tahu kapan keluar sebelum market tumbang, dalam kurung penjelasan resesi. Ini video bagus banget, 10 out of 10, lebih bagus daripada penjelasan gue di sini. Bayangin kalau penjelasan di sini kalian pikir bagus, ini lebih bagus lagi. Nggak bohong gue, benar-benar tidak bohong. Dan gue percaya kalau abis tumbang bear market, gue antisipasi cycle depan bakal jadi cycle yang paling besar untuk Bitcoin, cycle paling besar untuk emas, cycle paling besar untuk altcoins. Karena setelah 2030, selesai ini 2026, 7, 8, 9, 2030, kita udah nggak bakal lihat Bitcoin sevolatile ini. Gara-gara adopsi institution udah masuk all time high, adopsi global udah masuk all time high, regulasi udah masuk all time high. Jadi gue rasa aset Bitcoin ini nggak bakal sevolatile kayak dulu. Dulu masih volatile banget, bisa naik. Kalau nggak salah ini 13x ya, coba kita cek. Ya, kalau all time high 13x, on spot doang loh. Dan gue rasa nggak bakal kita lihat kayak gini lagi untuk Bitcoin spot. Gara-gara nggak hanya satu, yang tadi gue bilang regulasi banyak, ketentuan banyak, yang beli udah banyak. Nomor 2 adalah Bitcoin udah terlalu mahal. Expected bull market besok tuh sekitar 750, expected bull market berikutnya tuh di sekitar 1,5 juta dolar. Dan itu di tahun 2033, 2033, jadi sekitar 10 tahun atau 8 tahun lagi. Makanya yang gue udah bilang di live members ya, nonton aja kalau kalian belum nonton di sini. Resesi tahun 2025 adalah cycle terakhir untuk kita bisa make money. Ini adalah cycle terakhir untuk kita bisa dapetin duit. Dan resesinya bagaimana? Resesinya bakal datang nanti di tahun 2025. Kalaupun nggak ada, ya udah nggak apa-apa, bagus ya. Tapi bagaimanapun juga rasa gue udah priced in resesi dengan jumlah news-news yang kadang-kadang gue sharing di public juga. Tapi kalau mau lihat in-depth-nya, sekali lagi di members ya. Untuk resesi, gue mau kasih kalian satu chart ini. Ini adalah the list of recessions ya. Seumur hidup market bisa dibilang ya. Bukan seumur hidup gue, seumur hidup market. Dan ini full data kalau kita tarik 4 resesi terakhir. Dan kalau kita ngomongin resesi, kalau kita ngomongin economic decline ya, kita perlu banget ngomongin tentang bond yields. Di saat, dengerin baik-baik guys, di saat orang-orang sudah tidak ada yang percaya dengan Amerika, di saat bond market sudah hancur, di saat orang-orang sudah tidak mau membeli produk Amerika sendiri, itulah di mana resesi datang. Sebelum bond marketnya hancur, banyak tanda-tanda. Contoh, rumah terlalu mahal, harga barang dan jasa, lu beli makan aja terlalu mahal, bayar mobil, cicilan mobil terlalu mahal, tingkat pengangguran atau unemployment rate makin banyak, inflasi terlalu tinggi, dan lain-lain. Banyak sebenarnya tanda-tandanya. Tapi yang gue mau kasih tahu ke kalian hari ini, gampangnya adalah kita punya metrik untuk nge-track resesi bakal datang atau tidak. Ini ya, agak susah karena ini matematika. Tapi jujur kalian nggak gitu perlu tahu ya. Ini adalah the US 10 year lawan the US 2 year yields, atau the US 10 year lawan the US 3 months, atau yang kita sebut the yield curve ya. Jadi kita mau lihat jumlah yields yang didapatkan oleh orang-orang Amerika itu lebih profitable kalau mereka hold long term, atau asumsinya kalau mereka hold long term adalah mereka percaya di Amerika, atau mereka lebih suka hold short term. Hold short term artinya mereka nggak percaya sama Amerika long term, nggak percaya kalau Amerika ini bakal stabil long term. Dan yang selalu kita lihat ya, kalau the yield curve ini itu naik ke atas secara eksponensial, secara tinggi, secara drastis dengan waktu yang sebentar. Misalkan dari sini ke sini itu cuma butuh waktu sekitar 4 bulan. Jadi 4 bulan kalau yield curve-nya naik drastis ya, artinya itu udah jadi tanda paling jelas kalau resesi sudah datang. Dan kebetulan di sini tuh mulai tahun 2000. Ya, jadi dimulai tahun 2000. Ini adalah krisis moneter 2008 housing crisis primordial. Ini Februari COVID. Ini OTW. Ya, kita belum lihat resesi Amerika se-recent COVID. Dan kita juga udah bahas berkali-kali di channel ini kalau kondisi Amerika tuh sebenarnya lagi menurun. Sekali lagi gue bahas banyak banget ya datanya, yaitu di sini penjelasan resesi. Tapi yang gue cover di public adalah banyak banget data-data yang keluar dari Federal Reserve yang direvisi, banyak data-data yang bohong,
banyak data yang malah sebenarnya abis direvisi malah ngasih tahu kita decline in the economical data, dan kita bisa antisipasi ya kalau ada resesi ini cepet banget naik ke atas. Selama kita masih di sini-sini aja, selama kita masih ranging terus-menerus ataupun makan ya kalau bisa makin turun ke bawah, itu malah bagus ya. Artinya resesi di Amerika tidak ada meskipun orang-orang merasakan sekarang lagi resesi. Gara-gara semuanya mahal, pada nggak bisa belanja apa-apa, pada nggak bisa bayarannya apa-apa. Interest rate selalu tinggi, nggak ada yang mau minjem dari bank, dan gaji kagak naik-naik. Ya, mirip kayak Indonesia ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi bagaimanapun juga, Amerika yang selalu leading the charge, dan semoga aja ini dikontrol ya. Semoga aja ini dikontrol, semoga aja ini bisa sideways terus atau meranging ke bawah. Dan gue expect meskipun ranging ke bawah, gue expect itu cuman selesai sampai akhir bull run ini, jujur ya. Habis itu gue antisipasi ini naik ke atas. Buat nge-spark resesi terbesar di Amerika di tahun 2026. Jadi pas banget juga setelah bull run selesai, kita bisa lihat di tahun 2026 dan tahun 2007 itu bakal semuanya turun. Makanya gue bilang pas banget kalau seandainya kita nge-shorting banyak banget koin-koin yang nggak bisa survive lagi. Chainlink, Litecoin, XMR, Tau, Dogecoin, ini semua meme coins bakal dead ya di bear market. Tapi sekarang fokus on profits from longs aja. Semoga kalian ngerti banyak dari video ini, dan dengan kalian nonton video ini doang, kalian bakal nge-outperform 88%. Biar angka hoki aja. 88% retail yang sekarang lagi main crypto. Bayangin, coba lu tanya aja orang yang baru masuk crypto. Lu tahu nggak tentang 4-year cycle lows? Ini aja deh. Nggak perlu banyak-banyak. 4-year cycle lows aja. Tahu nggak? Kalau mereka nggak tahu, lu udah sangat-sangat hoki dapat informasi ini. Gue bakal ketemu kalian lagi di live berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian gak mau miskin. And I will talk to you again very, very soon.